Hai guys, welcome back again to our channel. Balik lagi di channel gue bareng sama Nyonya dan sayangnya nggak ada Menir. Jadi di sini gue cuma mau cerita aja sekaligus curhat pengalaman gue berobat di rumah sakit di Belgia. Jadi kalau kalian mau tahu, terus tonton ya videonya. Oke guys, karena emang hari ini gue ceritanya cuma mau curhat dan mau sharing pengalaman gue kemarin berobat di rumah sakit di Belgia. Kebetulan rumah sakitnya itu di dekat tempat kita tinggal, jadi di rumah sakit di Tienen. Di situ gue berobat bukan karena corona ya, karena sekarang ini lagi banyak corona, jadi orang mikirnya oh lu sakit karena corona, ya enggak. Jadi di situ gue berobat untuk mencabut gigi geraham bungsu. Jadi gigi yang paling belakangan munculnya itu wajib banget dicabut kalau misalnya memang mengganggu, karena memang ada yang bisa tumbuh normal, ada yang bisa tumbuhnya tidak normal. Dan Desember kemarin tiba-tiba pas gue udah di Belgia, gigi itu sakit banget gitu kan, hampir 1 mingguan itu ngilu gitu kan, ngilu, mau bangun pusing, nggak enak banget pokoknya itu karena gigi gitu kan. Ternyata akhirnya kita telepon dentist. Jadi di sini tuh harus bikin appointment dulu ya, apalagi karena corona gini, jadi kadang dentist itu suka full, dan iya dentisnya tuh penuh. Jadi kita baru dapat 2 minggu 2 minggu kemudian dari gue sakit. Dan itu juga ada suatu kejadian yang bener-bener bikin gue sedikit marah dan emosi sama suami gue, tapi ya udahlah gitu kan, udah berlalu. Jadi kita ini salah ke dokter. Jadi kita tuh dokter yang tempat kita janjian sama dokter yang kita datengin ini ternyata tuh wilayahnya tuh sama tapi belokannya beda gitu. Jadi pikir suami gue karena waktu itu dia banyak telepon ya, dia banyak telepon untuk bikin appointment, ternyata ya udah kita pergi ke dokter yang salah gitu. Jadi begitu udah sampai di sana nunggu 30 menit ternyata salah. Ya kita nggak bisa ke dokter sebelum yang kita telepon gitu, karena dokternya juga udah ada janji sama yang lain, makanya kita undur lagi, baru dapat juga 2 minggu kemudian. Bener-bener perjuangan banget deh, cuma demi kontak dokter gigi doang. Akhirnya ke dokter gigi, diperiksa, iya ini gigi belakang kamu harus dicabut karena emang ini sepertinya tidak ada ruang untuk tumbuh, tapi kamu perlu difoto dulu, di ronsen. Jadi akhirnya dikasih surat rekomendasi untuk ke ronsen di rumah sakit di Tienen. Akhirnya bikin janji lagi ke rumah sakit, kita ronsen, ketahuan ternyata harus dicabut giginya, dan dapat jadwal itu bulan April kemarin tanggal 15. Itu 3 hari bulan puasa ya, kalau nggak salah. Puasa itu kan mulai dari tanggal 13 kan ya. Nah tanggal 15-nya itu gue cuma dapat puasa 2 hari terus langsung di operasi. Nah kalau mau lihat cerita operasinya, kalian bisa saksikan video berikut ini ya. Angkat dulu ke rumah sakit. Rumah sakitnya deket di kota kita tinggal, kira-kira cuma 5 menit aja juga udah sampai, jadi nggak begitu jauh. So, how do you feel? Deg-degan. Nervous? A few moments later.
8 kita udah boleh pulang. Jadi kita mau balik ke rumah. Ini gue dikasih kayak isinya kayak es gitu biar nggak berasa ngilu gitu ya, buat ngurangin ngilunya gitu. Ini sih nanti bisa diganti lagi karena ini kayak bahan gitu, terus ada feltnya gitu, jadi nanti kalau misal udah nggak dingin bisa dibuka, ditaruh esnya gitu. Dan sekarang kita mau balik dulu, nanti kalau udah agak mendingan baru gue akan ceritain gimana rasanya impaksi. Dan ini langsung 4 gigi ya guys, jadi bukan 1-2 gigi enggak, tapi ini 4 gigi yang langsung dicabut. Nah begitu guys, jadi akhirnya gue operasi ke rumah sakit. Itu bener-bener pertama kalinya gue operasi dengan anestesis total. Jadi dibius total, karena gue sama sekali nggak pernah dibius ya. Itu bener-bener aduh nggak enak banget, giginya sakit, terus juga efek dari anestesinya tuh bikin mual, tiap makan tuh bawaannya mual, nggak pengen muntah, cuma rasanya mual aja gitu di dalam perut gitu, kayak aduh nggak bisa nerima makanan gitu kan. Terus makanannya juga harus yang lembut-lembut karena sakit gitu kan ya, apalagi itu langsung 4-4-nya. Ternyata gue cerita ke teman-teman gue yang di Indonesia, rata-rata mereka yang cabut gigi geraham belakang itu atau geraham bungsu itu biasanya itu cabutnya per 2. Jadi misalnya bulan ini cabut 2 gigi, bulan depan cabut lagi 2 gigi. Ternyata di sini enggak gitu kan. Di sini di Tienen itu langsung sama dokter disuruh cabut 4 gigi. Bayangin 1 gigi aja kadang kita udah sakit ya, ini 4 gigi. Jadi udah deh bener-bener. Terus abis operasi itu yang gua rasain itu adalah tenggorokannya tuh kering banget, rasanya haus banget, sampai susternya nanya gimana. Pokoknya di sana perawatnya baik-baik semua ya. Terus ya udah akhirnya sama dia, tunggu ya nanti kamu dikasih cola, terus dikasih minum. Akhirnya udah dikasih cola, dikasih minum, terus sejam. Itu juga nggak langsung ya, kita harus nunggu dulu sekitar setengah jam baru gue dikasih Coca-Cola. Terus abis itu setengah jam kemudian baru gue dikasih air putih. Akhirnya ya udah gue balik ke rumah, terus dikasih kompresan. Itu wajib banget dikompres, makanannya harus yang lembut-lembut, jangan yang keras-keras dulu selama 24 jam. Terus juga gue banyak makan es krim, makan yang dingin-dingin supaya nggak berasa sakit ya, karena kalau nggak pakai kompres tuh, dikompresin es itu berasa banget gitu. Ya udah, jadi menunggu proses healingnya gue nggak puasa dulu karena dikasih minum obat ya. Jadi hampir 3 mingguan lah, karena obatnya tuh banyak banget ya. Termasuk juga ada obat penghilang rasa nyerinya gitu. Sebenarnya sih nggak banyak, obatnya tuh cuma 2, tapi karena antibiotik harus dihabisin gitu. Dan itu juga agak lama ya gue ngabisinnya ya, sampai 3 minggu, karena ternyata efek dari anestesinya itu hampir gue ngerasain lebih dari 3 hari itu perut mual. Nah pasti banyak yang nunggu berapa sih biayanya. Nah karena gue dan suami punya asuransi, makanya beberapa biaya itu di cover oleh asuransi, tapi tidak gratis ya. Kurang lebih sekitar 3 hari atau 4 hari setelah operasi, gue mendapatkan sebuah surat dari rumah sakit untuk biaya pencabutan gigi tersebut. Total biayanya adalah 68 euro, jadi sekitar kira-kira segini. Tapi karena gua punya asuransi, maka asuransi akan mengcover dengan total biaya sebesar 50 euro. Jadi biaya yang gua hanya bayarkan adalah 18 euro. Lumayan kan guys? Coba bayangin gak punya asuransi bayarnya 68 euro. Wow. Oke deh guys, itu aja sharing pengalaman gua berobat di rumah sakit Tienen. Alhamdulillah rumah sakitnya tuh baik banget, susternya, dokternya, semua orang baik banget. Apalagi karena gue tidak bisa berbahasa Belanda ya, atau belum lancar berbahasa Belanda, jadi mereka masih
melayani gue dengan bahasa Inggris, walaupun mungkin bahasa Inggris mereka terbatas, tapi mereka tetap berusaha untuk pasien agar lebih nyaman di rumah sakit tersebut. Dan setelah operasi pun pihak rumah sakit masih menelpon gua untuk menanyakan kabarnya gimana setelah operasi, gimana, adakah masukan untuk rumah sakit dan sebagainya macamnya. Jadi masih agak sedikit care lah untuk pasiennya. Okay guys, thank you udah nonton. Don't forget to like and subscribe to our channel and see you on my next video. Dadah. Thank you for watching.